kowe. Pasang sekaligus. Pasang sekaligus. Pasang iku ning kene sering-sering ngadeg ning kene lho Gus, ngarep kene. Gen melok mlebu ning nggon anu rekaman. Ngancani aku yo. Kene. Umar sing jiri wong telu iki, sira mangkat iki jeneng aku iki. Ora perang ngono Gus. Ora mundur to dikare. Ora perang mundur dikare, ora perang mundur. Wis pas, samono kuwi biasane. Pas ya, samono kuwi biasane ya. Ya ora gelem maju kok. Nah, wis kan mundur wae nek kanggo dikare. Nah. Kene nek wong ngene kono nah engko sosok anu sering tekan kono ngono. Ini lho, Mas Tarno kene lho, depan kene pas. Ini aja nggo sendaran. Ya ora apa-apa. Oleh gen anu gen ketok nek wong ngene lho. Nah nek anu kan apa ora ana sing prawiri ora ana wonge kan malah ngono. Dene kan nambah selera. Oh, akeh sing wirawiri berarti wonge akeh ini. Sing ya semangat. Wah, pasti pulang kampung loh. Pulang kampung loh. Ini aku pengen iki anak sing anu rekam layar ngono. Kaya nggon pas aku online kae lho dene iki sampean buka HP rekam layar, ikuti keterangane kene ngono kan apik. Di dua, engko kadang kuwi diwalek-walik ngono kan ora bosen. Layar buku ngono arane. Ya itu ya. Jadi ora monoton itu terus sing layar iki barang rekam layar barang ngono lho. Hah? Iya, enak nganggo iku, nganggo laptop iso. Heeh. Ora apa-apa rekam layar ngono, rekam layar sing ikuti rekam layar ngono. Iki
mriki. Beda jelasnya beda nek anu kan langsung ngekam kene kan penak. Nek kene kok mbuh sapa ora nek dinyalake kene ngono. Heeh. Tapi kan ya ora gerak ini ora gerak-gerak, harus gerak-gerak kene gerak-gerak ngono. Memang mlebu handphone sampean. Ya kok isin piye ta tekan Jakarta bareng kok isin mlebu ning HP. Pak Yuli radi maceng mriki lho Pak Yuli. Niki ngenten tikar mriki sing sekeca pun sepuh kok. Mboten ngangge tikar malah jaga kesehatan. Napa mriki ngenten tikar ngoten. Apa remenan to, remen asrep to. Remen asrep to njenengan. Oh. Lah iki benten nek teng mriki malah tambah anu ngoten, tambah sekeca teng tikar. Oh nggih ampun. Iki sing maca urung enek dimulai piye? Sing maca urung enek. Sik ini urung enek wong sing manggon kene. Slim mumpung kene Slim. Mumpung kene. Jauh-jauh dari Tegal lho. Maca mumpung kene. Rapopo iki yang aku ya ora persiapan iki aku ora ngerti kok ya. Aku ya persiapan kok. Nah kene maca kene, mumpung ning kene. Nah. Iki langka sampean wis berapa hasil ora tau ketok. Hah? Nah takok si anu Mas Tarno ngendi toko foto ke Edi. Aku ya ora ngerti. Tes tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik hari ini kita dipertemukan kembali olehnya Subhanahu wa ta'ala melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Syarhu Kasfis Syubuhat. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kemarin sampai halaman yang ke-55, yaitu fanaqulu jawabu ahlil batili min tariqaini mujmalun wa mufassalun. Amma al-mujmalu fahuwa al-amrul azimu wal faidatul kabiratu liman aqalaha. Wa dzalika qauluhu ta'ala huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa qad sahha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ra'aitum alladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu faulaika alladzina samallahu fahdharuhum. Ya, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sekarang pembahasannya. Sekarang apa? Sarahnya halaman 50. 5. Ya, yuk. Akhuna muslim tadi yang baca toh. Yuk. Jawabu, fanaqulu jawabu. Jadi fanaqulu jawabu, jawabu marfu ya, karena sebagai mubtada. Ya. Sebagai mubtada khabarnya apa? Sibul jumlah min tariqain. Jadi naqulu itu maf'ul bihnya berupa jumlah gitu. Jadi maf'ulnya qala berupa jumlah, bukan langsung jawab ahli batil begitu. Tapi berupa jumlah, di sini jumlatun ismiyah mubtada dan khabar. Jawabuhum min tariqaini gitu ya kan? Ya, terus.
hatta yashmala ayuridahu al-mulabbisun. Dialog. Datnya. Ya. Yakfi itu dulu. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita di halaman 55 ya. Kita memulai kasfu syubhat. Ini memulai kasfu syubhat, memulai jawaban syubhat. Nah gitu. Selama ini apa? Kita muqaddimah ya kan. Ini muqaddimah, selama ini tamhid, selama ini menerangkan tauhid yang murni, menerangkan akidah yang sahihah ya kan. Kita saat ini menerangkan ad-din al-qayyim. Nah, tentunya kita harus paham dulu selama ini ya kan. Kita memang ya sudah betul wingi wis murojaah, wingi wis bar setelah apa? Ujian ya kan. Berarti kan murojaah semua, berarti sudah menguasai akidah yang as-sahihah ya kan. Sudah menguasai at-tauhidu al-khalis, bagaimana pembahasan kita selama ini ya kan. Itu semua kan sudah menerangkan, termasuk yang utama menerangkan makna la ilaha illallah yang benar ya kan. Itu jangan sampai kita dalam memahami makna la ilaha illallah itu hanya dipahami dia itu kunci surga sekedar dilafatkan, atau dimaknai dengan la khaliqa illallah wala raziqa illallah, kan begitu. Karena kalau demikian namanya apa? Namanya adalah orang yang tidak lebih berilmu dibandingkan kafir Quraisy ya kan, dalam memahami la ilaha illallah. Karena mereka kafir Quraisy, mereka bisa ngerti makna la ilaha illallah. Ya, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Nah itu kiranya
antum harus pahami dulu ya kan gitu. Nah, ini sekarang kita memulai syubhat dan jawaban. Kemudian sebagaimana yang beliau jelaskan, jawabannya adalah dengan dua cara, ya kan? Mujmal dan mufassal. Nanti untuk yang mufassalnya ada beberapa contoh dan sekaligus jawabannya. Nah, sini juga ada yang mujmalnya dulu ya kan. Yang mujmalnya itu sebagaimana firman-Nya Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Dan yang mujmal ini harus kita kuasai. Karena apa? Beliau katakan ini yang mujmal adalah beliau katakan al-amru al-azim, al-faidatu al-kabirah. Tapi dengan catatan liman aqolaha, itu kan, liman aqolaha. Nah gitu. Jadi itu menunjukkan kita harus percaya ini sebetulnya jawaban itu sangat bagus sekali gitu. Apa bagusnya? Bagusnya beliau terangkan apa bagusnya, yaitu mujmalun amun salihun likulli syubhatin. Nah, itu namanya mujmal itu begitu. Dia adalah jawaban yang sifatnya itu salihun likulli syubhah. Jawaban yang bisa cocok, ya, bisa tepat untuk menjawab semua macam syubhat. Begitu. Itu dinamakan dia mujmal. Mujmalun amun. Jadi salihun likulli syubhah, artinya ini sebagai jawaban semua syubhat. Itu bisa dijawab dengan firman-Nya Allah, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna umul kitab sampai akhir ayat. Itu makanya ini dinamakan al-amru al-azim, dinamakan al-faidatul kabirah liman aqolaha. Itu kiranya mendorong kita untuk lebih meningkat ya dalam memahami jawaban secara mujmal ini. Ya akhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua yaitu mufassal. Yang kedua mufassal. Dia ada mujmal, yang kedua mufassal. Jawaban secara mufassalnya, secara detailnya, per kasusnya. Atau beliau terangkan begini. Ini yang pertama beliau menjelaskan bahwasanya selayaknya di dalam munadharah, dalam mujadalah ya, di dalam dialog ya, dalam diskusi itu hendaknya apa? Memang hendaknya mendatangkan dua cara itu, mujmal dan mufassal. Apa itu mujmal? Yaitu ayatu bijawabin mujmalin. Jawaban yang mujmal tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya yasmala ma yahtamilu ayyuridahu al-mulabbisunal musabbihun. Di mujmal yang itu jawaban dengan mujmal ini jawaban yang bisa menjawab ya kan, yasmalu jawaban yang jawabannya menjawab meliput semua kemungkinan. Semua kemungkinan yang mungkin didatangkan oleh al-mulabbisun al-musyabbihun. Yang didatangkan oleh orang yang mulabisnya, orang-orang yang mentalbis ya kan, orang-orang yang menutupi kebenaran dengan kebatilan sehingga yang nampak adalah batil, yang benar tertutup. Kan gitu ya kan? Ya. Kalau kamu pakai baju ya, pakai libas ya. Jadi aib ora ketok ya, sing ketok ganteng gitu, klambine apik ya gitu. Itu pakai baju kamu namanya gitu. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua juga wayati bijawabin mufassalin likulli mas'alatin bi'ainiha. Juga adanya mendatangkan jawaban mufassal, artinya jawaban
ada tiap jawaban untuk tiap-tiap masalah. Ya kan, tiap-tiap masalah, datnya masalah itu ada jawaban sendiri-sendiri, itu namanya apa? Mufassal. Nah, ini sebagaimana firman-Nya Allah, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat. Nah, gitu. Ini akhwahiri, ini Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an adalah kitab yang mampu kedua-duanya. Karena apa? Ini Al-Qur'an adalah kitab yang uhkimat ayatuhu. Ya. Kemudian fusilat. Nah, gitu ya kan. Jadi ini memang ini Al-Qur'an bisa jawaban mujmal juga jawaban mufassal. Kan gitu. Makanya uhkimat ayatuhu summa fusilat. Ya, terus. Ya. Terus lanjut. Walihada ahlaz zaigi liyulab bisubiha. Ghairuhu ghairuhu Dakaroha Dakaroha
Berikutnya akhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Sini beliau menjelaskan ya, praktek untuk jawaban secara mujmal. Untuk mujmal beliau jelaskan fadzakara fil jawabil mujmal. Di fadzakara rahimahullah menyebutkan jawaban secara mujmal. Apa jawabannya mujmal? Ya secara mujmal jawabannya adalah bahwasanya haula'i alladzina yattabi'unal mutasyabih hum alladzina fi qulubihim azaygun. Nah gitu. Ini mujmalnya begitu. Jadi pokoknya orang itu kalau dia mengikuti yang mutasyabih itu adalah udah nas Al-Qur'an, itu adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan. Nah gitu. Oleh karenanya semuanya harus mengerti bagaimana semua ini masalah dibawa kepada yang muhkam kan gitu. Kalau sampai dicari-cari yang dibawa yang mutasyabihnya, nanti dia namanya orang yang di dalam hatinya ada zaik. Nah, jika orang itu mengikuti yang mutasyabih, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai dalam Sahih Bukhari itu untuk fahdharuhum. Kita diperintahkan untuk menjauhi mereka, mewaspadai mereka kan begitu. Nah, itu jawaban secara mujmal. Jadi akan kelihatan bagaimana itu yang salah itu kalau pembawanya itu dia adalah mendatangkan apa yang mutasyabihat. Jadi memang mendatangkan Al-Qur'an, tetapi yang dia datangkan adalah apa yang mutasyabihat. Maka beliau contohkan walihada tajidu, ya kan? Oleh karenanya kau dapati ahla zaik, ya, naudzubillah, mereka itu dalam dialog, dalam diskusi mendatangkan al-ayatil mutasyabihat gitu. Mendatangkan al-ayat mutasyabihat. Satu tujuannya apa? Tujuannya liyulab bisubiha ala batilihim gitu. Untuk menutupi kebatilan mereka. Jadi supaya batilnya nampak benar gitu, supaya batil yang ada pada mereka, supaya perkataan batil itu nampak benar gitu, dengan cara mendatangkan ayatin mutasyabihat. Untuk kebalikannya supaya yang benar tertutup nampak yang salah. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, lalu beliau mengisyaratkan ke kita yang ingin memperdalam masalah ini, ya, ingin melihat contoh dan itu bagus selayaknya dicontoh apa? Membaca di dalam kitab Al-Itqan ya. Membaca kitab Al-Itqan oleh Al-Imam As-Suyuti. Di sana disebutkan kisah yang terjadi antara sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam munadharahnya dengan Nafi' ibni Asraq. Jika barangkali ada selain beliau juga, ada Suyuti juga menyebutkan, nah itu kita dipersilakan untuk bisa melihatnya. Ya, terus.
Seandainya kau kembalikan. Seandainya kamu mengembalikan perkara subhat ini kepada yang muhkam, maka engkau akan mengetahui bahwasannya yang demikian ini tidak ada petunjuk dalil bagimu. Ya. Khotifillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang mau mempelajari satu contoh, ya. Satu contoh yang dibawakan di sini oleh al-mu'allif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Beliau mencontohkan di sini talbis atau syubhat dari orang yang mereka memberikan peribadahan kepada selain Allah. Jadi ada orang yang mereka memberikan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dinamakan ba'dul musyrikin, ya kan? Idza qala laka ba'dul musyrikin, ya kan? Apabila ba'dul musyrikin, sebagian orang musyrik berkata kepadamu, apa artinya mereka itu berbuat syirik, ya kan? Musyrikin kan berbuat syirik, mereka memberikan peribadahan, ya, mereka memberikan peribadahan kepada selain Allah. Nah, di dalam mereka berbuat seperti itu, mereka menutupi kesalahannya itu atau kesyirikannya itu dengan membawakan ayat. Ya, membawakan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wa anna syafa'ata haqqun wa anal anbiya'a lahum jahun indallah. Nah, begitu. Di mereka demikian. Jadi mereka berbuat syirik, ya, dalam pengertian yang benar, ya. Tentu ya mereka enggak mengaku kalau berbuat syirik. Mereka ngerti kalau syirik itu dilarang, ya kan? Ya, tetapi di sini kita katakan mereka memberikan peribadahan kepada selain Allah, atau versi penulis dikatakan musyrikin, ya kan? Qala laka ba'dul musyrikin, kan gitu. Mereka memberikan ayat ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi mereka begitu, bukankah Allah berkata begini, kan gitu. Bukankah awalaisa lil auliyai jahun indallah, awalaisa asyafa'atu sabitatan bil Qur'ani was sunnah. Demikian kata mereka begitu. Jadi bukankah Allah berfirman wali-wali Allah itu sungguh-sungguh tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan juga mereka tidak pula bersedih, ya kan itu. Jadi untuk akan datang enggak takut, untuk yang sudah tidaklah bersedih, enggak menyesal. Dan mereka bukannya mempunyai kemuliaan di sisi Allah, bukankah ada syafaat, kan itu. Dan semisalnya, wa ma asbaha dzalika min hadihil asya. Mereka begitu. Ngomong demikian. Itu tentu untuk menutupi kebatilan, kesyirikan yang ada pada mereka dengan apa yang didatangkan di sini, ini contohnya. Maka kita jawab, ya, apa ikhwah? Naam, iya. Kullu hadza haqqun. Iya. Apa yang kau sebutkan itu semuanya benar. Yang pertama apa? Firman-Nya Allah, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Hadza haqqun, ya kan? Juga wa anna syafa'ata
hakun bil kitabi was sunnah, bener ya kan, memang iya, memang asy-syafa'ah adalah sabitatun, bener memang ada syafaat ya kan, memang Nabi punya syafaat, syuhada punya syafaatnya, bener ya, sesuai itu nas Al-Quran dan sunnah. Nah, gitu. Juga memang bener kalau para wali mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bener nah gitu. Walakinahu, nah ini kita jawabannya begini. Walakinahu, tetapi di dalam hal ini fihi, di dalam penjelasan bahwa wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, bahwa wali itu punya jahun indallah, bahwa asy-syafa'atu hakun, itu semua tidak ada petunjuk, itu tidaklah menunjukkan, itu tidak menunjukkan benarnya antusyrika bihaulail auliya atau bihaulair rusul, gitu. Jadi tidak benar, tidak menunjukkan benarnya peribadahan kepada mereka. Itu enggak menunjukkan dibolehkannya peribadahan kepada mereka, enggak menunjukkan bolehnya menyembah wali atau menyembah rasul. Nah gitu. Karena kalau itu dibawa kepada bolehnya menyembah wali, menyembah rasul, tentu itu akan sama dengan keyakinannya musyrikin Quraisy dahulu, ya kan? Itu sama dengan, persis sama dengan apa yang ada pada musyrikin Quraisy yang mereka didakwai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang demikianlah apa yang ada pada musyrikin Quraisy. Mereka itu memberikan peribadahan kepada Tuhan yang mereka sembah itu dengan alasan ya seperti ini kan, itu untuk supaya memberikan syafaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Oleh karena itu sini kita katakan kepada mereka, benarnya para wali, benarnya syafaat, mulianya Rasul, mulianya Nabi, mulianya para wali itu tidak menunjukkan bolehnya memberikan peribadahan kepada mereka untuk mencari syafaatnya. Nah gitu. Atau kita katakan juga ya bahwasanya dakwaka anna hadza yadulu ala dzalik dakwa batilatun, gitu. Jadi pengakuanmu bahwa dalil-dalil itu yang kau datangkan menunjukkan ala dzalik, menunjukkan bolehnya beribadah kepada selain Allah, bolehnya beribadah kepada wali, nah gitu, kepada nabi, kepada malaikat, nah kan gitu. Itu adalah dakwah batilatun. Itu adalah dakwaan yang batil. La yahtaju biha illa mubtil. Tidak ada yang berhujjah dengan hujjah seperti itu kecuali mubtil, kecuali apa? Sahibu batil. Itu pasti sahibu batilin. Itu dia pemilik kebatilan yang mau membela kebatilannya, gitu. Itu adalah mubtil, sahibu batil yang mau membela kebatilannya, dia mau menutupi kebatilannya dengan baju ini, ya kan, dengan baju firman-Nya Allah, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun, gitu, dengan mengatakan asyafaatu hakun. Nah demikian, itu untuk membajuni, menutupi kebatilan mereka. Oleh karenanya beliau katakan jawabannya, kalau Anda tetap
demikian prinsipnya, berarti Anda ini adalah membawa yang mutasyabihat untuk menutupi kebatilan. Berarti wa ma anta ila minal ladina qala Allahu fihim, berarti Anda tidak lain tidak bukan adalah termasuk orang-orang yang Allah maksudkan di dalam ayatnya, fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Nah, berarti Anda termasuk di sini ini kalau Anda cara berdalilnya seperti itu. Nah, itu. Jadi kalau Anda demikian cara berdalilnya, ya berarti Anda masuk sini ini sudah ayatnya. Ali Imran ayat 7. Oleh karenanya kita sebagai yang membantah sini menasihati. Sini Syekh ya menasihati kita, kalau bertemu seperti ini kita nasihati mereka. Bagaimana cara menasihatinya? Cara menasihatinya begini, walau annaka rodatta hadal mutasyabiha ilal muhkami. Cobalah Anda kembalikan pemahamannya. Kau kembali pemahaman yang mutasyabih ini Anda kembalikan kepada yang muhkam. Ya, yang muhkam jelas bagaimana dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu mendakwai kafir Quraisy, itu perkara yang muhkam jelas kan gitu. Nah kalau kau bawa ke sana la alimta, tentu Anda akan menjadi tahu, menjadi paham bahwasanya anna hadza la dalila laka fihi, bahwasanya semua ini, semua alasan-alasan yang kau datangkan itu ya kan dari ayat ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la yahzanun, ataupun perkataan al auliya lahu jahun indallah, kau katakan asafaatu hakun wasabitun, semuanya ini itu adalah la dalilalaka, itu semua bukanlah dalil untukmu, itu bukanlah dalil untuk membenarkan perbuatan Anda memberikan peribadahan kepada mereka. Itu bukan dalil untuk itu. Nah, ini memang itu. Ini mereka mengatakan dalil untuk kebatilannya, tapi dalilnya sebetulnya tidak menguatkan apa yang ada pada mereka tersebut. Ini namanya talbis ya kan, menutupi kebatilan. Nah, ini gitu ya maaf. Ikhwah rahimani wa rahimakum. Itu contoh yang pertama ya gitu. Ada yang ditanya di sini? Ada pertanyaan? Ada yang belum gamblang? Ada yang belum jelas? Mana yang masih bingung kira-kira? Atau ngantuk? Sineng kene ngantuk, puna sing nang omah aku piye ngantuk. Pemal beda, sineng omah ora kesel, sineng kene kesel. Ya itulah ya, makanya itu yang perkara yang utama kan itu perkara yang pokok itu kita harus ngerti itu kan gitu. Itu kita harus ngerti, yang harus gamblang jelas ya kan, tahu perkara itu. Nah, maka sini kan sini dicontohkan atau kayak pekan yang harus dicontohkan cara mengetahui ini muhkam, ini mutasyabih, sebagaimana pekan yang telah lalu kan diterangkan begitu ya kan, demikian kemarin itu. Ya memang gitu kita harus mendalami itu kan gitu. Intinya kan begini, intinya kan jelas bahwa Rasulullah itu dalam hal ini ya, jika Rasulullah itu adalah mendakwai masyarakat di Makkah, ya kan, di Makkah gitu. Dan beliau mendakwai mereka orang-orang yang ketika ditanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan bumi dan langit? Mereka menjawab, Allah. Siapakah Rabb Arsy yang agung? Mereka menjawab, Allah. Kan begitu. Itu kan mereka benar ya kan, benar di dalam mempunyai akidah masalah rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala ya kan. Terus bagaimana waktu ujian semester
satu ya kan, itu kan ditanyakan itu kemarin ya kan, itu jawaban yang panjang kan itu kemarin yang itu ya, itu memang harus di murojaah, itu memang itu di murojaah ya kan, itu memang ditanyakan yang itu perkara yang penting, bukan ini Ustaz soalnya angel, itu memang kamu harus tahu masalah itu ya kan, itu memang harus tahu masalah itu ya, harus memahami dengan baik bahwasanya orang-orang kafir Quraisy mereka dahulu kalau ditanyai itu mereka menjawab betul, bener lurus akidahnya dalam tauhidur rububiyah ya kan gitu, mengakui dia Allah semata lah pencipta alam semesta, pemberi rezeki kan gitu, yang punya arsy yang agung kan demikian. Nah hanya saja mereka itu sekalipun demikian, nah mereka apa ya ikhwah, memberikan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang itu murni haknya Allah, tidak boleh untuk selain Allah, walaupun untuk malaikat, untuk nabi, lebih-lebih selainnya kan itu. Namun demikian mereka memalingkannya kepada selain Allah dengan niatan untuk apa? Mencari syafaat ya kan, itu kemarin itu halaman 20-an itu ya kan, 21, 22, 23, 24. Jadi ternyata apa? Ternyata iman mereka kepada hal itu tidaklah memasukkan ke dalam tauhid. Nah, itu kan mereka kan tidak tauhid yang gitu. Iya betul gitu. Fa idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihada wa lam yudkhilhum fi at-tauhid ya kan, itu tidak memasukkan mereka ke dalam tauhid kan gitu ya kan. Nah itu kan dengan demikian jelas ya kan, jelas itu muhkamah ya kan, muhkamah yang muhkam itu ya seperti itu, adalah mengesahkan Allah tidak hanya rububiyah tapi juga yang inti adalah mengesahkannya dalam uluhiyah. Ya memang demikian, nanti begitu nanti tahu oh ini yang sudah muhkamah, yaitu la ilaha illallah dengan makna la ma'budu bihaqqin illallahu subhanahu wa ta'ala ya. Memang ini kita harus memahami, menghafal juga ini ya apa-apa yang telah lalu. Ini memang nanti mulai sekarang kita harus ya ini jak mikir karena membahas diskusi ya kan, membahas dialog. Makanya ini apa ujian lagi ya kira-kira ya baiknya ya. Semua hair dulu gitu. Hair lagi UTS-nya gitu. Ben kok gampang sing memahami dialognya gitu, diskusinya gitu. Ya, fatifillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah itu ya. Terus sekarang yuk kita lanjutkan lagi. Itu sudah. Sekarang langsung udah enggak apa-apa. Ya. Baca.
bayyinun. بين لا يقدر أحد أن يبدل معناه. Dan apa yang saya sebutkan ya untukmu dari bahwasanya Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik itu mengakui tentang rububiyah Allah dan bahwasanya kekufuran mereka terkait kekufuran mereka dengan Ketergantungan mereka. ketergantungan mereka kepada malaikat dan para nabi dan para wali dengan perkataan mereka inilah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Dan ini perkara yang bukan yang jelas, tidak seorang pun mampu untuk merubah maknanya. Terus kalian. قوله هذا أمر محكم ذكره المؤلف رحمه الله كيف Ya. كيف نرد المتشابه كيف نرد المتشابه Kaifa naruddu. كيف نرد المتشابه إلى المحكم أن المشركين كانوا مقرون بتوحيد Mukirrina. Kanu yukirruna. Ya, cerah. Pokoknya kalau mau kiruna berarti yu. Kalau mau mu ya mukirrina berarti gitu ya. Ya. Pokoknya jangan gabung, boleh salah satu. Boleh yukirruna, boleh mukirrina ya gitu. Ya biasa gitu. Yuk. Nah, itu karena kalau yu'minuna berarti kan yukiruna itu lebih enak gitu berarti. Jadi yukiruna wa yu'minuna ya toh, sama begitu. Ya yukiruna wa yu'minuna. La ishtibaha. Wa in wahadahu. Ya, sekarang ya kan ini. Ya, ini yang tadi ditanya sama Tarno itu, ini cara mengembalikan yang mutasyabih dibawa kepada muhkam gitu.
samar. Jika ada kesamaan padanya yang menunjukkan atas bahwasanya Allah Dalun ya kan, apa itu dalun? Menaati nas. Hada nasun muhkamun. Hada nasun dalun gitu kan. Jadi hada nasun muhkamun dalun la istibaha fih. Nah, itu semua naat dari nas. inilah ini dalam nas yang muhkam yang tidak ada kesamaan padanya yang menunjukkan atas bahwasanya Allah tidak ada sekutu baginya dalam uluhiyah dan dalam ibadah sebagaimana tidak ada sekutu baginya pada rububiyah dan kekuasaan. Dan bahwasanya orang yang menyekutukan Allah dalam uluhiyah maka mereka adalah orang yang musyrik sekalipun mereka mengesahkan Allah pada rububiyah. Ya. Hati fillah yang berbahagia. Rahimani wa rahimakumullah. Sekarang melanjutkan ya, tadi memahami contoh yang beliau bawakan ya. Cara mengembalikan al-mutasyabih kepada muhkam. Jadi kalau kita mendengar sampai mereka mendatangkan suatu dalil tapi ternyata dipahami sulit, ya udah kita katakan ayo ini kita kembalikan kepada yang muhkam, gitu ya, gitu. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Juga dalam memahami wa anta la tafhamu maknal kalam alladzi dzakarahu gitu. Sama, ini nasnya itu kok dia dibawa ke sana ke mutasabihat kan gitu. Ya udah kita bawa ke muhkam saja. Kita baca ikhwah ya. Wa dzakaral muallif rahimahullah kaifa naruddu al mutasabiha ilal muhkam. Ini contoh bagaimana kita mengembalikan apa yang mutasyabihat dibawa kepada yang muhkam. Gitu. Jangan dibalik, apa yang muhkam ditutupi, dinampakkan, yang mutasyabihat untuk ibtigha al fitnah, ibtigha at-ta'wil. Kalau begitu itu nanti kena orang yang kalau katakan fahdharuhum. Kita jangan sampai ke sana. Jadi jangan sampai ke bawah untuk mengubah yang muhkam kepada yang mutasyabih. Tapi semestinya kita harus mengembalikan yang mutasyabihat dibawa kepada yang muhkamat. Nah gitu. Nah, ini caranya, itu contohnya. Bagaimana caranya kita membawa yang mutasyabihat kepada yang muhkamat? Contohnya dalam kasus ini. Beliau jelaskan ya, annal musyrikina kanu yukirruna bi tauhidir rububiyyati wa yu'minuna bidzalika imanan la syakka fihi indahum. Bahwasanya orang-orang musyrikin zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dahulu ya, orang-orang yang didakwai sama Nabi, mereka itu semua yukirruna bi tauhidir rububiyah. Mereka mengikrarkan tauhidir rububiyah, ya kan? Sebagaimana yang telah bahas dahulu, beliau datangkan beberapa ayat firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang pertama, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Surat Yunus ayat 31. Juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah, ya kan? Surat apa ya? Surat Al-Mu'minun ayat 88. Itu dan juga beberapa yang lainnya sebagaimana yang kita telah
pelajari di waktu-waktu yang telah lalu, yaitu bahwasanya secara dalil Al-Quran, nas Al-Quran, bahwasanya orang-orang yang didakwai Nabi, yang dahulu didakwai Nabi, yang mereka bahkan diperangi Nabi, itu apa? Orang-orang yang yukiruna bitauhidir rububiyah. Mereka orang-orang yang yu'minuna bidzalik, orang-orang yang beriman, mengimani rububiyah Allah, ya kan, mengimani hal itu, mengimani bahasanya Allah lah yang pemberi rezeki, Dia Ta'ala yang menumbuhkan biji-bijian menjadi tanaman, ya kan, yang yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, ya gitu. Semua mereka iman dengan imanan la syakka fihi indahum, dengan iman yang mereka tidak ada keraguan sama sekali. Hanya saja walakinnahum, hanya saja mereka itu ya'budunal malaikata wa ghairahum. Hanya saja mereka kaum musyrikin Quraisy, orang kafir Quraisy, mereka bersama imannya itu mereka memberikan peribadahan kepada al-malaikah dan selainnya dengan keyakinan, dengan alasan haula'i syufa'auna indallah, kan gitu. Nah, dengan begitu maka wa ma'ahada kanu musyrikin istabahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dima'ahum wa amwalahum. Nah, bersama semua itu ternyata apa? Ternyata Nabi dahulu menghukumi mereka tetap sebagai kaum musyrikin. Nabi SAW tetap menghukum mereka sebagai musyrikin. Nabi menghalalkan darah dan harta mereka. Nah, yang seperti ini itu namanya nasun muhkamun. Nasun la istibaha, itu nas yang enggak ada samarnya. Itu benar-benar dalun, menunjukkan, menerangkan kepada kita bahwasanya anallaha la syarika lahu fi uluhiyatihi wa fi ibadatihi. Benar-benar Allah itu tidak meridhoi adanya syirikat di dalam uluhiyah, adanya syirikat di dalam ibadah, sebagaimana tidak ada syirikat bagi Allah di dalam rububiyah dan mulkiyahnya. Dan juga dengan gamblang juga itu menunjukkan bahwasanya orang itu bila masih mensekutukan Allah di dalam uluhiyah, maka tetap dihukumi musyrik walaupun dia mengisahkan Allah di dalam rububiyah, sebagaimana nas yang muhkam, nas yang la istibaha fi dari praktek dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya gitu ya. Jadi yang kita mungkin bahas ya, yang kita pelajari pada pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini. Ya. Adapun untuk nanti jawaban-jawaban yang berikutnya ini Mas terus nanti sudah mulai jawaban-jawaban terus ya gitu. Jadi memang kita perlu membaca, berarti ini perlu ulang-ulang lagi nih karena mau jawaban-jawaban gitu. Kita mau memberikan jawaban itu harus mengingat dulu apa yang benar ya kan. Jadi kita di sini apa ya? Kita sini kan pertama memahami yang benar ya kan. Dan kita diingatkan bahwasanya prinsip kita harus berkata yang benar, kita harus bertauhid yang benar, berakidah yang sahihah, namun kita hendaknya punya dalil, ya kan, punya dalil gitu, punya bukti-bukti, dan bukti yang kita punya harus bukti yang sahih, dalil yang kita punya harus dalil yang benar, yang diringkas dengan isbatu dalili qaulih, ya kan, isbatu dalili
qaulih gitu. Kita harus punya qaul yang hak dan qaul kita punya dalil dan itu dalil-dalil yang isbat, yang kokoh, yang kuat di dalam berdalil. Kemudian setelah itu baru akan membahas yang keliru dalam rangka supaya kita itu ketika menempuh yang benar itu bisa menghindari yang salah. Kan misalnya kamu itu dari sini mau ke Tegal, pertama tahu yang benar dulu, ya kan? Yang benar dulu. Dan punya buktinya. Buktinya harus kuat, kan gitu. Nanti kalau di tengah jalan ada yang menghadang, kan gitu. Ada ini ditutup, ya, kena apa? Mau dibelokkan. Nah, itu kamu harus paham, harus ngerti, kan gitu. Ini memang juga bisa. Oh, ini enggak mungkin. Ini cuman satu-satunya, tidak ada duanya. Itu tahu, kan gitu. Sehingga bisa menempuh cara yang bisa menempuh mana yang wajib ditempuh. Oh, begini, kan begitu. Itu kita nanti pentingnya membahas ini syubhat. Nah, supaya kita ngerti memang ini memang dalam hal ini tidak ada jalan yang lain. Memang itu satu-satunya jalan yang wajib ditempuh, maka kita harus paham ini semua adalah syubhat yang harus dipahami agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Itu ya ikhwah, demikian kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.